Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Suara malas juga terdengar saat ini, tetapi secara alami ada lebih banyak ketidakpuasan dalam kata-katanya. Sekarang para dewa pertempuran telah berkumpul di sini, mereka sudah memiliki sejumlah keyakinan, dan mereka dapat dianggap sepenuhnya berdiri di barisan melawan pengadilan suci penciptaan, tetapi satu-satunya hal yang membuat mereka merasa sedikit marah adalah pada kali ini, seseorang mereka sangat marah karena mereka tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kali ini pertempuran melibatkan semua manusia, dan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran di sisi manusia juga harus berpartisipasi tanpa syarat dalam pertempuran ini, tetapi begitu banyak pertemuan dewa pertempuran diadakan oleh orang tua seperti mereka. Orang-orang kuat dari generasi pertama muncul di sini, tetapi para pemuda kuat yang baru saja dipromosikan ke tingkat dewa pertempuran tidak muncul di sini. Mereka pasti sangat tidak yakin, mengapa mereka menghalangi hidup mereka di sini, tapi orang-orang itu bisa bersembunyi di belakang. Gu Tianjun juga menjamin bahwa orang-orang ini akan muncul di medan perang terakhir, tetapi jaminan seperti itu tidak ada gunanya, lagi pula, tidak ada jaminan untuk kata-kata kosong seperti itu. Ketika semua orang berada pada level yang sama dan berjuang untuk sepotong kehidupan ini, maka semua orang tidak akan mengeluh. Ketika saatnya tiba, setiap orang yang dapat bertahan hidup harus mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi mereka akan bertarung di garis depan, dan yang lainnya akan tertinggal menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Hal seperti itu akan membuat hati setiap orang agak tidak puas. Dan meskipun para dewa pertempuran di sekitar tidak menunjukkan ekspresi yang jelas ketika mereka mendengar kalimat ini, secara bertahap ada jejak ketidakpuasan di mata Fan. Mungkin bisa dimengerti jika hanya satu atau dua dewa pertempuran yang baru dipromosikan tidak muncul di sini, tetapi dengan hubungan antara benua penciptaan dan sekitarnya, dan dengan penambahan beberapa cara khusus, sekarang di benua penciptaan ini tidak ada beberapa pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran baru, dan kekuatan orang-orang ini juga sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi kekuatan ini tidak berpartisipasi dalam pertemuan ini, jadi saya pasti sangat khawatir. Lagi pula, jika mereka secara tidak sengaja dikorbankan dalam pertempuran ini, maka ketika saatnya tiba dewa pertempuran baru akan mengancam keluarga setelah mereka. Meskipun dewa pertempuran di sekitar tidak mengatakan apa-apa dengan jelas saat ini, makna di mata mereka juga sangat jelas. Lagi pula, benua ciptaan selalu menjadi dunia di mana yang kuat dihormati. Jika tidak ada perlindungan di tingkat melawan dewa, maka pasti pada saat itu, status keluarga mereka di benua kejadian juga akan anjlok. Gu Tianjun juga tampaknya sangat pusing saat ini, dia pasti sangat jelas tentang kekhawatiran para pejuang tingkat dewa ini. Selain itu, di antara orang-orang kuat yang baru saja menjadi dewa pertarungan, ada juga orang yang awalnya berasal dari klan kuno mereka, tetapi karena beberapa keputusan sebelumnya, sudah ada kontradiksi yang sangat besar antara orang ini dan mereka berdua. Justru karena inilah Gu Xuantong tidak muncul di sini saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan juga secara langsung membawa King Lin untuk tampil di ruang konferensi ini, tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Awalnya, Xiao Yan mengira kali ini, semua manusia bisa bergabung. Di sana pasti ada harapan untuk mengalahkan pengadilan suci penciptaan, tetapi sekarang tampaknya harapan ini akan berkurang tanpa batas. Pada saat ini, setelah dewa pertempuran di sekitarnya merasakan kedatangan Xiao Yan dan King Lin, mereka tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan dapat muncul di sini saat ini. Dalam kesan mereka, Xiao Yan dan Ye Xuanyi pergi ke Yaozu, tapi sekarang mereka tidak menyangka Xiao Yan muncul di sini. Namun, saat ini, suara Yin dan Yang juga terdengar saat ini, tampaknya beberapa dari Anda masih berdarah, dan Anda tidak menciutkan kepala. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, matanya berangsur-angsur menoleh ke samping, dan ada seorang lelaki tua duduk di sana. Lelaki tua ini berambut abu-abu, dan dia terlihat sangat tua, tetapi dia memiliki aura yang sangat kuat. Orang-orang yang bisa duduk di sini, tanpa kecuali, semuanya ahli di level dewa pertempuran. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat lelaki tua ini, dan dia pasti monster tua yang tertutup, tapi sekarang kuburan darah berkuasa, orang-orang ini harus keluar untuk melakukan sesuatu saat ini. Namun, Xiao Yan sangat tidak puas dengan sikap orang tua ini. Saat kita melawan kuburan darah, kamu tidak tahu di sudut mana kamu berada. Jika kamu ingin berbicara tentang mengecilkan kepalamu, seharusnya tidak ada orang yang lebih cocok darimu. Setelah melirik pria tua di depannya, Xiao Yan mengatakan kalimat ini tanpa kesopanan sedikit pun. Meski ada jarak di antara keduanya, bau mesiu yang kuat menyembur di antara keduanya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, lelaki tua itu menamparkan meja di depannya saat ini, berdiri dari kursinya dan berkata kepada Xiao Yan, "Nak, kamu terlalu sombong.
Jangan berpikir jika kamu cukup beruntung untuk menghancurkan melalui God of War, Anda akan dapat bersaing dengan saya. Ketika saya menjadi pembangkit tenaga listrik di level God of Battle, kakek-kakekmu bahkan tidak keluar. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tidak mundur sedikit pun dan berkata, kamu hanya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran setelah banyak nilai, dan kamu jelas sia-sia. Selain itu, karena kamu bisa menjadi pembangkit tenaga dewa pertempuran begitu awal, benar-benar menyaksikan mereka tumbuh dan tumbuh tanpa menghentikan mereka, apa hak Anda untuk berteriak di sini? Xiaoyan berjalan ke aula besar ini, dan sudah merasakan penindasan, tetapi Xiaoyan juga sangat jelas, karena di aula besar ini, karena mereka semua kuat di tingkat dewa pertempuran, maka Anda ingin orang lain menganggap Anda serius, maka kamu harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Bahkan dalam jajaran God of War, semakin kuat seseorang, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki untuk berbicara. Secara khusus, Xiaoyan tidak berpartisipasi dalam pertemuan para dewa sebelumnya, jadi dia harus membangun prestise yang cukup dalam pertemuan ini. Xiaoyan tidak tertarik untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi dia juga tidak ingin tindakannya didikte oleh orang lain, dan karena seseorang telah datang ke rumahnya, Xiaoyan pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Ketika para dewa pertempuran di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk sedikit lebih terkejut di wajah mereka, terutama para dewa pertempuran yang kuat yang telah berurusan dengan Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan mengerikan, tetapi Xiaoyan ingin berdiri. Itu juga tidak menghentikannya. Dan segera, Xiaoyan merasakan tekanan yang menakutkan dan bergegas menuju Xiaoyan, seseorang tidak tahan lagi dan ingin bergerak, sesosok juga bergerak saat ini, gerakannya sangat cepat, hanya butuh beberapa saat untuk datang di depan Xiaoyan, dan telapak tangan yang tajam juga langsung menamparkan dada Xiaoyan. Ketika para dewa pertempuran di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Para dewa pertempuran yang hadir masih sangat akrab dengan Xiaoyan, dan kekuatan Xiaoyan sangat kuat. Dalam situasi 1 lawan 1, tidak banyak orang di sini merasa bahwa mereka dapat mengalahkan Xiaoyan 100%. Terutama Dewa Alkimia dari Persatuan Alkemis ini, ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran di antara para dewa pertempuran yang duduk, tidak ada yang tahu niat Xiaoyan lebih baik darinya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah bertarung melawan Xiaoyan pada awalnya, tetapi sebagai harga dari pertarungan melawan Xiaoyan, nyala api kelahiran di tubuhnya langsung diambil oleh Xiaoyan. Meskipun dia selalu merasa getir tentang masalah ini Yu Wei, tetapi dia juga harus mengakui bahwa kekuatan Xiaoyan memang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan mengalami jungkir balik yang begitu besar. Yang lain tidak tahu kekuatan lelaki tua yang menembak ini, tetapi alkimia ini sangat jelas alasan mengapa lelaki tua ini bisa menjadi dewa pertarungan adalah karena ia memiliki bakat yang baik, tetapi ia telah menjadi dewa pertarungan. Pil obat menumpuk, meskipun baru saja mencapai level dewa perang, itu harus dianggap sebagai level terbawah dari dewa pertempuran. Namun, lelaki tua ini tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, karena meskipun dia berada di urutan paling bawah, dia seharusnya sudah menembus level dewa pertempuran sejak lama, terutama dalam 1000 tahun terakhir, menghancurkan sampai ke tingkat dewa pertempuran menjadi semakin sulit. Hanya saja baru-baru ini, karena perubahan besar di benua penciptaan, wilayah benua penciptaan juga menjadi lebih luas, dan jumlah dewa pertempuran yang dapat menampungnya juga bertambah, sehingga banyak sekali anak muda telah menjadi generasi baru dewa pertempuran. Namun di mata generasi dewa petarung yang lebih tua, anak-anak muda yang bisa menjadi dewa petarung baru dengan mencuri peluang pasti tidak bisa menjadi dewa petarung lama karena berbagai kesulitan yang mereka alami. Oleh karena itu, saat ini mereka juga perlu menunjukkan kekuatannya kepada generasi muda, lagi pula hanya dengan cara inilah mereka dapat memenangkan lebih banyak hak untuk berbicara, karena hanya dengan cara inilah mereka dapat bersaing dengan pengadilan suci ciptaan kali ini. Berjuang untuk kesempatan untuk bertahan hidup. Lagi pula, menurut pendapat mereka, dewa pertempuran yang lebih tua ini seharusnya memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik daripada yang baru ini. Dan nama pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran yang menembak Xiaoyan adalah Mo Zongfan, dan pada saat ini, dia sudah sedikit tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Lagi pula, ketika menghadapi generasi dewa petarung yang lebih tua ini, dia hampir tidak banyak bicara, tetapi biarkan orang lain membuat pengaturan, jadi dewa petarung ini juga sangat berharap generasi dewa petarung yang lebih muda dapat muncul di sini, sehingga mereka dapat menunjukkan status mereka di antara generasi muda dewa perang. Yang mengecewakan mereka adalah bahwa generasi muda dari para dewa pertempuran tampaknya sama sekali tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan di sini. Meskipun pertemuan para dewa telah diadakan beberapa kali, pada dasarnya tidak ada dewa perang dari generasi muda yang muncul di sini.
Oleh karena itu, masing-masing dari mereka juga merasa sangat tertekan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam pertemuan ini, akan ada Dewa Perang Muda di sini, sehingga mereka tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, itu juga karena generasi muda Dewa Perang sudah lama tidak datang ke sini, dan mereka juga ingin melampiaskan ketidakpuasan mereka. Kecepatan Mo Zongfan sangat cepat, dan dia sudah tiba di depan Xiao Yan dengan sangat cepat. Pada saat ini, Xiao Yan juga berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih prestisenya. Lagi pula, Xiao Yan juga perlu menunjukkan dirinya kekuatan. Beberapa dewa pertempuran yang hadir di sini telah melihat kekuatan Xiao Yan, tetapi ada juga beberapa orang yang hanya mendengar desas-desus tentang Xiao Yan, hanya dengan membiarkan orang-orang ini melihat kekuatannya, mereka dapat memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara. Hanya saja ketika Xiao Yan hendak bergerak, King Lin, yang berada di samping Xiao Yan, diam-diam muncul di depan Xiao Yan, dan kemudian telapak tangan putih langsung diayunkan, dan pukulan Mo Zongfan segera itu juga langsung mengenai telapak tangan King Lin. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa King Lin akan ikut campur saat ini. Namun, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Xiao Yan tidak menghentikan King Lin. Karena King Lin telah memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa ini, itu berarti King Lin harus menghadapi musuhnya sendiri cepat atau lambat, seharusnya perlu untuk menunjukkan kekuatan sendiri saat ini. Dan bahkan kekuatan Xiao Yan sendiri melawan King Lin tidak baik, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari kekuatan King Lin, sehingga Xiao Yan juga bisa memikirkan bagaimana membantu King Lin di medan perang. Ketika Mo Zongfan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut, dia jelas tidak menyangka bahwa gadis kecil di belakang Xiao Yan akan berani berdiri saat ini. Namun, saat ini, dia perlahan menahan kekuatannya, lagi pula, menurutnya, dengan kekuatannya di level God of War, gadis kecil ini akan dibunuh olehnya jika dia berani berdiri di depan Xiao Yan. Hanya saja dia sudah lupa bahwa tidak ada orang biasa yang bisa memasuki aula ini, dan kekuatan mereka setidaknya harus mencapai level Dewa Petarung. Kekuatan pukulan Mo Zongfan juga telah sangat berkurang, tetapi masih mengenai telapak tangan King Lin, tetapi tanpa diduga, pukulan Mo Zongfan tidak mengenai King Lin sama sekali. Jika kekuatanmu hanya sekecil ini, aku khawatir kamu benar-benar tidak dapat membahayakan kami. Setelah mengucapkan kalimat ini, King Lin juga langsung mengerahkan sedikit kekuatan, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan juga langsung datang dari King Lin. Lin kurus tubuh dilewatkan. Dibandingkan dengan manusia kuat dari klan monster, mereka lebih memperhatikan kultivasi tubuh fisik. Kekuatan fisik mereka jauh lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Sebagai orang suci dari klan monster, kekuatan fisik King Lin jauh melebihi orang normal. Orang-orang di sekitar langsung dikejutkan oleh pemandangan ini, dan pria kuat lain di level God of War muncul. Setelah King Lin menunjukkan kekuatannya, semua dewa pertempuran juga melihat King Lin saat ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang yang mengikuti Xiao Yan ini juga memiliki kekuatan melawan dewa. Awalnya, seseorang berencana menggunakan alasan ini untuk mempersulit Xiao Yan. Bagaimanapun, setiap orang yang bisa masuk ke sini harus memiliki kekuatan yang cocok. Harus diketahui bahwa tidak ada dewa petarung yang hadir yang mengizinkan siapapun dari keluarganya yang tidak setingkat dewa petarung untuk masuk ke sini. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Xiao Yan telah menembus level dewa petarung, dia pasti tidak bisa membawa orang ke sini sesuka hati. Tapi mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil yang mengikuti di belakang Xiao Yan dalam ketidakjelasan ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran. Kapan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran menjadi begitu tidak berharga? Meskipun perubahan besar seperti itu telah terjadi di benua Genesis, menjadi lebih mudah untuk menerobos dan menjadi orang yang kuat di level Battle God. Namun demikian, seseorang harus memiliki kesempatan tertentu dan latar belakang tertentu untuk berhasil menjadi orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran, tetapi dalam pandangan mereka, yang berada di belakang gadis kecil Xiao Yan, tidak mungkin untuk memilikinya, kesempatan seperti itu. Pada saat ini, Mo Zongfan, yang berhadapan langsung dengan King Lin, telah merasakan tekanan mengerikan dari tubuh King Lin, dan dia masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Untuk orang-orang kuat yang baru saja menembus ke tingkat dewa pertempuran, dia masih memiliki sedikit penghinaan di hatinya, dan memiliki rasa superioritas yang kuat, tetapi ketika dia bertarung dengan King Lin, dia menemukan bahwa itu adalah perasaannya sendiri, superioritas hancur dalam sekejap. Tapi melihat King Lin di depannya, sudah ada gelombang kemarahan yang memancar darinya, dan dia berkata langsung ke King Lin di depannya dengan sedikit menyalahkan, kamu benar-benar gadis kecil yang kasar. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, jika kamu ingin bertarung, aku bisa pergi bersamamu dan bertarung dengan baik. Sekarang, di depan begitu banyak dewa pertempuran, ditegur oleh seorang gadis kecil, dia tiba-tiba merasa wajahnya kusam saat ini, tetapi dia harus berjuang untuk itu saat ini, jika tidak statusnya di sini akan hancur, mengurangi.
Dan ketika King Lin mendengar kalimat ini, sedikit rasa jijik muncul di sepasang matanya yang cerdas. Tidak perlu untuk ini, kamu bahkan bukan lawanku, bagaimana kamu bisa melawannya? King Lin juga mengingat saat ini dengan suara yang agak dingin, tetapi nadanya tidak dapat disangkal keras. Ketika Mo Zongfan mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kebencian di wajahnya. Tapi rasa ketidakpuasan perlahan muncul saat ini. Tapi saat ini, sebuah suara juga terdengar saat ini. Oke, sebaiknya kamu kembali ke tempat dudukmu dengan jujur, kekuatan monster saintes bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan. Pada saat ini, suara ini datang, dan ketika semua dewa pertempuran di sekitar mendengar kalimat ini, mereka tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di wajah mereka, dan mata mereka memandang King Lin secara bertahap berubah dari penghinaan aslinya, menjadi ketakutan. Tentu saja, di satu sisi, ketakutan ini disebabkan oleh kekuatan King Lin sendiri, tetapi lebih banyak berasal dari kekaguman generasi suci iblis sebelumnya. Banyak orang yang bisa duduk di sini memiliki umur yang sangat panjang, dan di antara orang-orang ini, ada beberapa yang merupakan generasi yang sama dengan generasi suci iblis sebelumnya. Justru karena inilah mereka tahu bahwa klan iblis jenis apa makna yang diwakili oleh orang suci. Ketika orang suci dari klan monster berada di klan monster juga sangat kuat, bahkan jika mereka sebanding dengan manusia, 3 kekuatan super teratas tidak buruk sama sekali. Hanya saja karena jatuhnya Santo Iblis karena alasan yang tidak diketahui, kekuatan keseluruhan ras monster jauh lebih rendah daripada manusia yang kuat, sehingga secara bertahap menjadi tersembunyi dan menghilang dari pandangan manusia. Tetapi justru karena inilah kembalinya Santo Iblis ke benua ini akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tidak ada yang akan berbicara omong kosong pada kesempatan yang begitu serius, jadi ketika kalimat ini dijatuhkan, itu membuktikan bahwa wanita yang tampak lemah di depannya adalah Santo Iblis yang mewakili seluruh klan iblis. Scientist of the Monster Race telah kembali ke Monster Race lagi, dan masalah ini juga telah menyebar di benua Genesis sebagai eksistensi transenden di berbagai negara adidaya. Mereka pasti memperhatikan masalah ini. Hanya saja dalam pandangan mereka, bahkan jika Monster Scientist telah kembali ke klan monster, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan level dewa pertempuran, dan bahkan jika Scientist dari klan monster mereka telah berhasil menjadi petarung. Ya Tuhan, dalam situasi kritis seperti itu, orang-orang Yaozu tidak ingin orang suci mereka berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menyembunyikan salju orang suci mereka sebagai kartu terakhir. Tapi tidak ada yang mengira monster suci itu akan muncul di sini secara terbuka. Pada saat ini, ketika King Lin mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut di wajahnya. Lagi pula, dia selalu menjaga postur tenang ketika dia datang ke aula ini, dan dia tidak mengungkapkan niatnya. Adapun identitasnya, banyak orang telah memfokuskan seluruh perhatian mereka pada Xiao Yan dan tidak menyadari keberadaannya sama sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menemukan identitasnya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, mata Xiao Yan berangsur-angsur mengikuti arah suara itu, dan ada juga sesosok yang duduk di sana. Orang ini sepertinya hanya seorang wanita parubaya. Meskipun dia tidak memiliki gambar itu, tetapi dia memiliki penampilan yang sangat temperamen yang mulia. Orang yang baru saja berbicara adalah orang ini, dan bisa duduk di sini juga berarti dia juga orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran. Setelah merasakan perhatian Xiao Yan dan King Lin, wanita ini juga melambaikan tangannya langsung ke King Lin dan berkata kepada King Lin, "Kemarilah, selama aku di sini, kurasa tidak boleh ada orang yang berani mempermalukanmu." Ketika King Lin mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Karena dia tidak mengenal orang di depannya, tetapi King Lin tidak bisa merasakan permusuhan sama sekali dari tubuhnya, adegan ini tiba-tiba membuat kewaspadaan King Lin terhadap orang ini berangsur-angsur menghilang. Melihat wanita tua di depannya, King Lin juga merasakan sedikit kebaikan darinya, tetapi pada saat ini, dia masih belum berjalan ke arah orang ini. Belum lagi baru pertama kali keduanya bertemu, King Lin baru saja sedikit khawatir karena mereka menjadi fokus pertemuan ini. Lagi pula, identitas monster saintes masih akan membuat orang-orang ini merasa sedikit cemburu padanya. Jika hanya orang yang baru saja menjadi dewa perang, mungkin dewa perang ini tidak akan menganggapnya serius, tapi ras monster saintes lagi pula, sebuah identitas masih memiliki beberapa belenggu untuknya. Oleh karena itu, pada saat ini, King Lin juga secara langsung menunjukkan senyuman kepada wanita di depannya, dan kemudian langsung menolak, "Saya menghargai kebaikan senior, tapi saya pikir saya baik-baik saja di sini jadi saya tidak perlu merepotkannya, senior." Saat ini, King Lin tidak rendah hati atau sombong, lagi pula, di sini mereka mungkin tidak hanya mewakili kata-kata dan perbuatan mereka sendiri, tetapi juga mewakili kekuatan di belakang mereka. Setelah mendengar kata-kata King Lin, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka gadis kecil ini akan menolak permintaannya di depan begitu banyak orang.
Tapi dia tidak terlalu peduli, bahkan King Lin memilih untuk tetap di posisi semula, jadi dia pasti tidak akan memaksa King Lin untuk melakukannya. Dan semua orang di sekitar memandang King Lin dengan mata berbeda, yang lain tidak tahu siapa wanita ini, tetapi orang-orang di sekitar ini sangat jelas. Di dunia ini, hanya ada sedikit petarung yang kuat di level Dewa Petarung, tetapi wanita di antara Dewa Petarung bahkan lebih jarang, tetapi justru karena inilah mereka bisa menjadi kuat di level Dewa Petarung. Setelah Xiao Yan merasakan perubahan di mata para dewa pertempuran di sekitarnya, dia perlahan-lahan menghela nafas lega. Lagi pula, Xiao Yan masih sedikit khawatir King Lin akan merasa tidak nyaman setelah datang ke sini. Lagi pula, di dunia ini, yang kuat dihormati. Selama Anda cukup kuat, orang lain akan memandang Anda dengan rasa takut dan hormat. Tetapi jika kekuatan Anda tidak cukup kuat, maka mata yang menghadap Anda itu tidak lain adalah penghinaan dan meremehkan. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa akan sulit bagi temperamen King Lin untuk mengatasi kejadian seperti itu, tetapi sekarang tampaknya temperamen King Lin seharusnya telah banyak berubah selama periode waktu ini sebagai monster suci, cukup untuk menghadapi adegan seperti itu dengan meredakan. Dan pada saat ini, mata Xiao Yan berangsur-angsur tertuju pada Mo Zongfan yang baru saja menyerangnya dan berkata kepada Mo Zongfan di depannya, karena masalah ini telah diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah ini. Itu di antara kita. Awalnya, saya menghormati Anda sebagai senior, jadi saya tidak bermaksud melakukan sesuatu yang melampaui, tetapi beberapa orang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menggertak orang lain, jadi saya pasti tidak akan menelan amarah saya. Orang-orang menghormati saya 1 kaki, saya menghormatinya 10 kaki, tetapi jika seseorang berani menjebaknya secara diam-diam, Xiao Yan pasti tidak akan berhati lembut saat ini. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, orang-orang di sekitar mereka secara bertahap ingat bahwa King Lin datang bersama Xiao Yan, dan mereka tidak bisa tidak mulai memikirkan hubungan antara Xiao Yan dan King Lin. Pada saat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi secara bertahap mengingat beberapa berita yang telah mereka terima, yang telah lama dikabarkan memiliki hubungan yang sangat dekat antara Xiao Yan dan Yao Zhu. Pada saat itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang tampaknya hubungan antara Xiao Yan dan Santo Monster telah melebihi harapan mereka. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, semua mata yang awalnya terfokus pada King Lin juga terfokus pada Xiao Yan saat ini. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Zongfan juga sedikit terkejut, hanya karena wanita ini membuat keributan, pertempuran antara dia dan King Lin berakhir. Bagaimanapun, dia adalah senior tua di Dewa Pertarungan, dan King Lin baru saja menjadi Dewa Pertarungan, dia adalah seorang gadis, jadi dia harus diperlakukan dengan sopan santun. Tapi dia tidak menyangka Xiao Yan saat ini justru akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah saat ini. Namun, ini persis sejalan dengan niatnya. Lagi pula, dia hanya menembak ke sasaran Xiao Yan, tetapi karena penampilan King Lin, konfrontasi di antara mereka juga terhenti saat ini. Sekarang Xiao Yan aktif mencari masalah, maka dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ayo, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Zongfan juga berdiri dari kursinya lagi saat ini, dan kekuatan bertarung yang mengerikan juga langsung menyebar saat ini. Tetapi pada saat ini, Gu Tianjun di depan juga berbicara pada saat ini. Cukup, aku tidak peduli pikiran macam apa yang kamu miliki, karena kamu ada di sini, pikirkan dulu musuh kita, siapa di sana, tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Ketika dia mengatakan kalimat ini, sudah ada paksaan yang menakutkan dari tubuh Gu Tianjun, yang terpancar dari aula ini, dan secara bertahap bergetar sedikit di bawah paksaan yang menakutkan ini. Di bawah paksaan yang menakutkan ini, saat ini Xiao Yan juga memiliki kekuatan yang secara bertahap muncul darinya, yang secara bertahap melawan paksaan ini. Mo Zongfan di sampingnya bahkan lebih pucat. Pada saat ini, dia samar-samar merasakan gelombang kemarahan yang besar ditujukan padanya. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya duduk diam. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Gu Tianjun, dia juga sangat jelas tentang seberapa kuat orang ini, meskipun sudah ada banyak dewa pertempuran yang berkumpul di sini, kekuatan Gu Tianjun seharusnya cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Saat ini, Xiao Yan juga duduk langsung di kursi kosong, dan saat ini King Lin juga duduk tepat di samping Xiao Yan setelah melirik orang-orang di Xiao Yan ini, dia ragu sejenak, tetapi masih tidak tahan. Dia berkata kepada orang-orang di depannya, seharusnya ada lebih dari dewa perang ini di benua penciptaan, kan? Di mana orang-orang itu sekarang? Xiao Yan secara pribadi pernah ke pengadilan penciptaan suci sekali, dan dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan pihak lain, dan jumlah orang di depannya tidak cukup. Mata Xiao Yan melirik ke aula ini, dan memang ada beberapa wajah yang sangat dikenal Xiao Yan di aula ini, tapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah dewa pertarungan di antara generasi muda itu kuat, tidak ada yang benar-benar muncul di sini. Ini membuat Xiao Yan sedikit lebih penasaran, kejadian ini pasti bukan kebetulan,
jika hanya satu orang yang tidak muncul di sini, itu bisa dijelaskan sebagai kecelakaan, tetapi begitu banyak orang tidak datang ke sini pada waktu yang sama, jadi tidak mungkin dijelaskan secara tidak sengaja. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para dewa pertempuran di sekitar tidak dapat menahan untuk menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Xiao Yan harus mengetahui beberapa berita, lagi pula, Xiao Yan sendiri adalah salah satu dari orang-orang ini, tapi sekarang sepertinya Xiao Yan seharusnya tidak mendapat kabar tentang masalah ini. Melihat sekilas orang-orang di depannya ini, Xiao Yan saat ini juga memiliki kemungkinan samar bahwa generasi muda Dewa Perang harus memiliki rencana mereka sendiri, jadi mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan di sini. Benar saja, ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, sudah ada Dewa Pertempuran yang menjelaskan, kamu pergi ke Yaozu, jadi tentu saja kamu tidak tahu situasi saat ini. Tidak hanya generasi Dewa Pertempuran yang lebih muda tidak berpartisipasi kali ini pertemuan itu, bahkan pertemuan sebelumnya tidak ikut. Saat kalimat ini jatuh, tebakan Xiao Yan pasti telah dikonfirmasi. Pada saat ini, Dewa Petarung juga melihat ke sudut, dan berkata dengan sedikit ketidakpedulian, menurut informasi yang kami terima, harus ada 2 Dewa Petarung dalam aliansi hitam Anda, dan Anda harus mengetahui 2 yang terbaik. Di mana haruskah aku pergi? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, matanya berangsur-angsur beralih ke sudut itu, dan ada sosok yang duduk di sudut itu, dengan topeng di wajahnya, jadi dia sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas, aura suram dan dingin datang darinya. Sosok ini tidak berfluktuasi ketika mendengar kalimat ini, dan berkata langsung dengan sedikit dingin, keluarga kuno, keluarga Murong, keluarga Lan, di antara kekuatan super yang hadir, ada seseorang dengan dewa pertempuran tingkat pembangkit tenaga listrik. Anda harus sangat menyadari berapa banyak orang yang ada, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Anda yang datang, jadi mengapa orang-orang kami datang? Kata-kata dingin langsung memblokir kata-kata semua orang. Setelah mendengar percakapan orang-orang ini, Xiao Yan secara bertahap mengungkapkan sedikit keingintahuan di matanya, sepertinya prediksinya benar. Pada saat ini, mata Gu Tianjun berangsur-angsur tertuju pada Xiao Yan, dan dia berkata kepada Xiao Yan, pertempuran ini akan memengaruhi semua orang. Tidak peduli keluhan apa yang kita miliki sebelumnya, semua keluhan dan keluhan harus diselesaikan sekarang, untuk saat ini. Karena kamu ada di sini, terserah kamu untuk memanggil mereka, pertemuan ini mungkin pertemuan terakhir kita, apapun yang terjadi, pasti ada hasilnya. Gu Tianjun juga sangat jelas bahwa orang-orang ini pasti akan muncul di medan perang terakhir, tetapi bagaimanapun juga, mereka harus merumuskan rencana untuk menghadapi pengadilan suci penciptaan. Dan para dewa pertempuran di sekitar juga mengalihkan pandangan mereka pada Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi akan terlalu berlebihan bagi mereka untuk maju untuk mengundang para dewa pertempuran muda ini, oleh karena itu, masalah ini biarkan Xiao Yan pergi yang terbaik. Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tidak berdaya di wajahnya. Orang-orang ini memiliki rencana yang bagus, tetapi Xiao Yan saat ini juga sangat jelas bahwa kekhawatiran orang-orang ini tidak benar. Tidak masuk akal, lagi pula, begitu perang pecah, tidak ada waktu bagi mereka untuk bersiap. Oleh karena itu, di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan masih menganggukkan kepalanya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan jatuh, sesosok telah muncul dalam kekuatan jiwanya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut, tapi kemudian Xiao Yan juga langsung menatap orang-orang di depannya, kata, sepertinya tidak perlu, mereka sudah datang. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para dewa pertempuran sedikit terkejut, dan kemudian secara bertahap kekuatan jiwa terpancar dari mereka. Segera, dalam kekuatan jiwa mereka, mereka sudah bisa merasakan sosok yang muncul dalam persepsi mereka. Ini membuat mereka semakin terkejut. Xiao Yan telah merasakannya di depan mereka, yang berarti bahwa Xiao Yan telah melampaui banyak dewa pertempuran di sini dalam hal pencapaian kekuatan jiwa. Saat ini, di luar aula utama kota Tianling, sosok telah muncul langsung di sini, dan orang-orang ini telah memancarkan kekuatan yang menakutkan. Xian Zizun yang menjaga di sini mau tidak mau merasa sedikit lebih bermartabat ketika merasakan kedatangan orang-orang ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak Xian Zizun akan muncul di sini pada waktu yang sama saat ini. Namun, mereka sedikit bersemangat saat ini. Bagaimanapun juga, kemunculan orang-orang ini juga menyuntikkan darah baru ke sisi mereka, sehingga mereka akan memiliki kekuatan perlawanan ekstra saat menghadapi pengadilan suci penciptaan. Satu demi satu sosok muncul di sini, dan orang yang berjalan di depan secara alami adalah Gu Xuantong. Pada saat ini, Gu Xuantong melirik para dewa yang menjaga di sini, dan kemudian berjalan langsung menuju aula ini masuk. Dan para ahli di level Immortal Supreme tidak berani menghentikan mereka sama sekali saat melihat barisan ini, lagi pula, siapapun bisa membunuh mereka beberapa kali dalam waktu singkat.
Ruang pertemuan di kota Tianling ini pada dasarnya digunakan untuk mempersiapkan pertemuan para dewa petarung, jadi ada cukup tempat untuk persiapan, oleh karena itu, ketika dewa petarung muda ini masuk ke sini, meski agak ramai, masih ada di sana. Itu juga cukup untuk menampung orang-orang ini. Hanya saja setelah melihat wajah-wajah yang sedikit lebih muda itu, pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran lama ini secara bertahap menjadi lebih tidak puas, tetapi ada juga sedikit kecemburuan. Mereka membayar mahal untuk menjadi dewa pertarungan saat itu, dan beberapa bahkan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengambil langkah ini, tetapi keberhasilan orang-orang ini agak membuat iri. Dan ketika para dewa pertempuran muda ini memasuki istana ini, meskipun keharmonisan di permukaan telah dipertahankan, tempat itu masih terbagi menjadi dua kubu pertempuran tanpa terlihat. Dan pada saat ini, mata Gu Xuantong berangsur-angsur tertuju pada Gu Tianjun pertama dan berkata, kali ini, kami ingin mendominasi. Mata Gu Xuantong berangsur-angsur tertuju pada Gu Tianjun, dan dia mengucapkan kalimat ini dengan sedikit kedinginan. Dan ketika kalimat ini jatuh, aula menjadi sunyi dalam sekejap. Tidak ada yang mengira Gu Xuantong akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Anda harus tahu bahwa bahkan Tianjun kuno memimpin pertemuan ini, tetapi bahkan Gu Tianjun tidak berani mengatakannya bahwa dia bisa mengendalikan semua ini. Namun, ketika Gu Xuantong baru saja datang ke aula ini, dia benar-benar mengucapkan kalimat ini secara langsung, yang pasti menyulut Tong Mesiu. Pada saat ini, banyak dewa pertempuran di aula ini secara bertahap muncul dengan ledakan amarah, semuanya telah menjadi dewa pertempuran selangkah lebih awal dari orang-orang di depan mereka ini, yang memiliki kekuatan tertinggi. Tetapi pertempuran mereka saat ini harus mematuhi dominasi orang lain, yang sama sekali tidak mungkin mereka terima. Pada saat ini, mata Gu Tianjun berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Ketika Gu Tianjun melihat Gu Xuantong, hatinya berangsur-angsur menjadi lebih bingung. Lagi pula, orang di depannya berasal dari klan kuno. Orang ini telah memasuki tingkat dewa pertempuran, yang berarti klan kuno sudah memiliki 3 orang kuat dari tingkat dewa pertempuran, yang seharusnya unik di seluruh benua kejadian. Namun, Gu Tianjun juga sangat jelas bahwa orang di depannya telah memulai jalan yang sama sekali berbeda dari orang dahulu, tetapi bahkan jika orang di depannya sangat baik, Gu Tianjun tidak akan pernah berpikir bahwa orang seperti itu bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Kamu tidak tahu persis apa yang kamu bicarakan. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Gu Tianjun secara bertahap berdiri dari posisi duduknya saat ini, tekanan tak terlihat juga terpancar saat ini, dan seluruh aula bergetar saat ini. Gu Tianjun jelas merupakan salah satu eksistensi teratas di antara semua dewa pertempuran, tetapi sekarang bocah seperti itu begitu berani dan berani mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Apakah itu benar-benar berarti bahwa dewa pertempuran yang lebih tua ini benar-benar berpikir bahwa mereka adalah yang kuat? Manusia dekorasi. Seluruh aula sudah dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, dan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk menelan diam-diam ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka lebih menghina. Bagaimana mungkin seorang bintang yang sedang naik daun dari klan kuno menjadi lawan dari dewa perang klan kuno? Mata Xiaoyan juga berangsur-angsur melirik orang-orang ini, tetapi dari orang-orang ini, Xiaoyan sudah merasa sedikit aneh pada saat ini. Dewa-dewa petarung muda ini sangat tenang melihat pemandangan di depan mereka, sepertinya semuanya ada dalam diri mereka, harapan. Meskipun saya sangat ingin tahu mengapa mereka melakukan gerakan seperti itu, Xiaoyan pada saat ini tidak banyak bicara, hanya diam-diam menonton pemandangan di depannya. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk Xiaoyan. Saat ini, Gu Xuantong sedang berdiri di depan, sehingga dia bisa merasakan tekanan dari Gu Tianjun segera, namun, ketika tekanan ini menimpanya, itu seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari yang terik, itu langsung meleleh. Gu Xuantong memandang Gu Tianjun di depannya dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat pengaturan apapun, jadi kali ini pertempuran dengan pengadilan suci penciptaan harus dipimpin oleh kami. Pada saat ini, Gu Xuantong tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, tetapi hanya mengulangi kalimat ini, tetapi nadanya agak menentukan, jadi dia secara alami tidak akan mundur saat ini. Ketika Gu Tianjun mendengar kalimat ini, dia menoleh ke Gu Xuantong di depannya dengan sedikit kedinginan, benar-benar sombong, menurutmu kenapa kamu punya hak untuk mengontrol? Ketika kalimat ini jatuh, Gu Xuantong berkata kepada orang di depannya dengan sedikit kedinginan di tubuhnya, lalu kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan tentang dominasi? Karena kesalahanmu, banyak orang mati, dan kamu masih ingin berjudi di seluruh benua. Naik! Menghadapi kata-kata Gu Tianjun, Gu Xuantong tidak mundur saat ini, dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit semangat berapi-api. Pada saat ini, para dewa di sekitarnya juga menunjukkan sedikit kebingungan di mata mereka saat ini, tidak tahu apa arti kata-kata Gu Xuantong.
Gu Xuantong melirik orang-orang di depannya, dan tidak banyak bicara setetes air juga muncul saat ini, dan kemudian tetesan air terus mengembang dalam sekejap, dan kemudian tirai tipis secara bertahap muncul pada semua orang, di depan orang. Saat ini, mata semua orang langsung tertarik oleh tirai tipis di depan mereka. Melalui tirai tipis ini, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan yang indah, pepohonan yang rimbun, air sungai yang jernih, ikan pintar berenang di air, dan berbagai binatang di hutan. Tentu saja ada juga manusia di tirai tipis ini, tetapi kekuatan manusia ini sangat rendah, dan mereka benar-benar seperti semut di mata sebagian dari mereka. Pada saat ini, ketika semua dewa pertempuran melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bingung, tempat macam apa ini, dan hubungan macam apa yang ada dengan mereka. Namun, saat berikutnya, ekspresi mereka menjadi serius. Karena pemandangan di tirai cahaya ini juga berangsur-angsur berubah, itu hanya waktu untuk bernafas, warna tirai cahaya berangsur-angsur memudar, vitalitas hewan dan tumbuhan mengering dengan cepat, dan air sungai berangsur-angsur menghilang, pohon juga kehilangan vitalitasnya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu singkat, semua manusia di tirai tipis ini telah menghilang, semua tumbuhan dan hewan, dan bahkan vitalitas apapun telah musnah. Di tirai tipis ini, hanya tersisa tanah yang berantakan dan kering, tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, Gu Tianjun diam-diam menelan ludahnya saat melihat pemandangan ini. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka secara alami tahu mengapa fenomena seperti itu terjadi. Bidang, di domain, kendalikan semuanya. Area ini telah menghilang dalam waktu sesingkat itu. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ditutupi oleh domain, dan domain tersebut merebut vitalitas. Mungkinkah yang muncul di tirai cahaya adalah pemandangan dari pesawat yang lebih rendah? Pada saat ini, wanita yang menyapa King Lin tidak bisa tidak mengatakan kalimat ini dengan sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia juga secara bertahap mengerti bahwa mengapa seseorang membuka jalan ke pesawat yang lebih rendah. Turunkan pesawat. Tapi tepatnya, sekarang telah menjadi bagian dari benua penciptaan. Lagi pula, belum lama ini, Si Muyu mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menghubungkan benua penciptaan dan beberapa bidang yang lebih rendah. Hanya benua dunia yang dapat berkembang dengan lancar, sehingga untuk mengakomodasi lebih banyak pusat kekuatan dari level God of War. Meskipun mereka hanya melihat beberapa hal dari tirai cahaya, mereka juga dapat memiliki dasar yang cukup untuk menilai bahwa apa yang terjadi di tirai cahaya ini pastilah apa yang terjadi di bidang yang lebih rendah. Pada saat itu, semua vitalitas tertelan, yang terlalu menakutkan. Namun, ini juga membuat mereka menjadi jelas bahwa ini jelas merupakan keterampilan tipe domain, jika tidak, mereka tidak akan dapat melakukan ini sama sekali. Sudah ada banyak dewa petarung yang berkumpul di istana ini, tetapi tidak akan pernah ada lebih dari 5 dewa petarung yang dapat memiliki keterampilan seperti domain. Namun, justru karena inilah para dewa pertempuran ini sangat cemburu ketika melihat seseorang menggunakan kemampuan domain, tentu saja, ada juga jejak kecemburuan di dalamnya. Jika mereka juga bisa memiliki skill seperti itu, maka setidaknya kekuatan mereka bisa terus naik ke level tertentu. Namun, pada saat ini, mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Bagaimanapun, masalah ini adalah keinginan yang luar biasa bagi mereka, dan itu sama sekali tidak dapat dicapai. Munculnya domain sepenuhnya bergantung pada bakat dan kemampuan pemahaman seseorang. Jika seseorang ingin memiliki domain, kesulitannya tidak kurang dari terobosan untuk menjadi dewa pertempuran. Dan ketika semua vitalitas di sekitarnya tertelan, bayangan hitam secara bertahap muncul dari tirai cahaya, tetapi bayangan hitam ini sangat kabur, dan penampilan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali. Setelah bayangan hitam ini muncul, tirai cahaya perlahan menghilang. Setelah menyelesaikan masalah ini, pada saat ini, mata Gu Xuantong secara bertahap tertuju pada Gu Tianjun yang berada di samping, dan berkata kepada Gu Tianjun, dalam beberapa hari terakhir, kami telah menyelidiki beberapa pesawat yang lebih rendah. Di antara mereka, sepertiga dari pesawat yang lebih rendah mengalami kerusakan serius. Banyak orang meninggal karena ini. Jika Anda tidak bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, kerugian saat ini tidak akan terjadi. Gu Xuantong tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi artinya sangat jelas. Bagaimanapun, semua ini tidak dapat dipisahkan dari orang-orang di depan mereka, meskipun mereka berada di barisan yang sama, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Terlebih lagi, meskipun para dewa pertempuran dari generasi yang lebih tua ini cukup kuat, darah mereka secara bertahap telah habis seiring berjalannya waktu, dan yang tersisa hanyalah sisa-sisa tubuh mereka. Pertempuran ini menyangkut seluruh umat manusia, jadi sangat tidak mungkin menyerahkan nasib seluruh benua kepada orang-orang di depan mereka ini. Setelah mendengar perkataan Gu Xuantong, wajah Gu Tianjun juga sedikit jelek. Di satu sisi, dia memilih bersama Si Muyu, di satu sisi memang karena Si Muyu cukup kuat, dan syarat Si Muyu untuk menyetujui mereka juga penuh. Daya tarik.
Namun, meskipun mereka telah menemukan ambisi Si Muyu, jadi mereka berdiri di sisi yang berlawanan dengan Si Muyu, tetapi atas belas kasihan orang-orang ini, dia sedikit tidak mau saat ini. Melihat Gu Xuantong di depannya, Gu Tianjun secara bertahap menjadi tenang saat ini, dan kemudian matanya secara bertahap melirik orang-orang di belakang Gu Tianjun, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang-orang di depannya dengan tatapan sedikit ketidakpedulian saluran misterius kuno, ini kamu sendiri. Tidak, tepatnya, itu harus kalian semua. Ketika kalimat ini jatuh, nadanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih tidak baik. Pada saat ini, Gu Xuantong juga ragu-ragu, dan langsung berkata kepada Gu Tianjun di depannya, kalian semua telah berkumpul di sini untuk waktu yang lama, tetapi Anda tidak memiliki kesimpulan sama sekali. Jika demikian, mari kita mengambil alih. Ketika kalimat ini jatuh, seseorang juga berdiri langsung saat ini, melihat ke arah Xuantong kuno di depannya, bocah bergigi pintar, bahkan jika kematian orang-orang ini ada hubungannya dengan kita, pergi saja ke semut dari alam bawah, kita bahkan tidak memperhatikannya. Mata semua orang secara bertahap tertuju pada Dewa Petarung yang berbicara. Meskipun Dewa Petarung lainnya juga memiliki ide yang sama, mereka tidak mengatakannya karena kasih sayang atau alasan lain, tetapi pada saat ini, seseorang berdiri dan mereka secara alami sangat senang. Dan orang yang berdiri di sini secara alami tidak lain adalah Feng Huangtian, patriark dari klan Tian Feng kuno. Pada saat ini, Feng Huangtian memandang Gu Xuantong dengan sedikit ketidakpedulian dan mengucapkan kalimat ini. Keluarga Warcraft selalu sangat dingin dan sombong, dan tidak akan pernah menyerah kepada siapapun dengan mudah, bahkan jika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan mudah. Saat ini, Gu Xuantong telah memprediksi hasil ini, jadi saat ini, dia tidak ragu sama sekali, kalau begitu aku akan memberimu dua pilihan, pergi dari sini, atau berjuang sampai akhir. Sampai kamu mengambilnya. Saat ini, dia mengucapkan kalimat ini dengan dingin, tetapi dia terlihat sangat mendominasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut ketika mendengar kalimat ini. Gu Xuantong jarang menunjukkan penampilan yang begitu kuat, tetapi ketika kalimat ini jatuh, semua dewa pertarungan generasi yang lebih tua tertegun. Dan Gu Xuantong tidak membuat kelonggaran sedikit pun, melirik dewa-dewa yang bertarung di depannya, dan kemudian berkata, kalimat ini tidak hanya berguna baginya, tetapi juga berguna bagi kalian semua. Jika Anda berperang melawan dunia luar, pertama-tama Anda harus menetap di dalam. Meskipun tidak sepenuhnya benar, ini sangat penting saat ini. Orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran memang harus menjadi kekuatan tempur yang sangat menakutkan, tetapi justru karena itu juga mungkin bagi orang yang kuat di tingkat pertempuran tingkat dewa untuk mengkhianati itu juga akan menyebabkan kerugian besar. Karena itu, akan lebih baik untuk langsung memilih pria kuat dengan pergelangan tangan pendek saat ini, bahkan jika dia membuang kekuatan tempur dewa perang, dia tidak boleh menjadi orang yang mungkin mengkhianati di medan perang kapan saja. Pada saat ini, Feng Huangtian juga langsung beralih ke saluran Suan kuno di depannya dengan sedikit ketidakpedulian, menarik, saya ingin melihat bagaimana tepatnya Anda mengalahkan saya hingga tunduk. Setiap orang yang duduk di sini memiliki kesombongan mereka sendiri, bahkan Gu Tianjun tidak berani mengatakan hal seperti itu, bagaimana mereka bisa dengan patuh mematuhi pengaturan anak nakal. Namun, ketika Feng Huangtian mengucapkan kata-kata itu, sebuah cahaya tajam melintas tepat di depan mata Feng Huangtian. Angin jari yang tajam menyapu tepat di depan Feng Huangtian. Kekuatan serangan ini tidak terlalu kuat, tetapi kecepatannya menakutkan. Dengan tergesa-gesa, Feng Huangtian tidak punya banyak waktu untuk bereaksi, jadi dia hanya menggunakan tangannya untuk melindungi setelah memukul kepalanya sendiri. Serangan itu mendarat di lengan Feng Huangtian, meninggalkan goresan di lengan Feng Huangtian. Pada saat ini, Feng Huangtian melirik lengannya, dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Sebagai klan Tian Feng kuno, kekuatan pertahanannya sangat kuat, tetapi serangan belaka ini dapat meninggalkan kesan yang kuat di tubuhnya. Goresan, yang menunjukkan betapa menakutkan kekuatan lawan adalah. Lain kali, aku khawatir itu tidak sesederhana meninggalkan goresan. Pada saat ini, suara yang agak dingin juga terdengar pada saat ini, dan mata Feng Huangtian berangsur-angsur tertuju pada seorang wanita di belakang Gu Xuantong. Wanita di belakang Gu Xuantong adalah orang yang baru saja bergerak. Pada saat ini, sudah ada paksaan menakutkan yang secara bertahap menghilang dari tubuh Feng Huangtian. Tidak peduli apa, dia adalah kepala klan. Kapan gilirannya? The boneka gadis belajar sendiri pelajaran. Saat ini, banyak dewa pertempuran di aula ini juga berdiri satu demi satu, memandangi anak muda di depan mereka, mereka juga langsung memancarkan aura mereka. Dewa pertempuran ini telah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan mereka tidak terlalu yakin satu sama lain, tetapi juga karena ini ketika sekelompok bintang yang sedang naik daun ingin menantang otoritas mereka, mereka juga langsung melepaskan prasangka mereka sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa kelompok boneka kecil ini perlu diajari bagaimana berperilaku.
Konfrontasi momentum antara kedua kubu membuat aula sedikit bergetar. Saat ini, para dewa petarung muda yang mengikuti Gu Xuantong sudah merasakan tekanan datang ke wajah mereka, tetapi ketika menghadapi tekanan ini, mereka tidak merasakannya saat ini. Ketakutan sekecil apapun juga memancarkan aura yang mencengangkan. Tapi saat ini, peri yang menjaga di luar aula ini merasakan aura konfrontasi di aula ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meski mereka tidak memasuki aula ini, tapi aura yang memancar darinya tetap membuat mereka sedikit sesak napas. Namun, pada saat ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tidak akan ada pertarungan nyata di dalam. Jika tidak, pertempuran antara dewa pertempuran akan cukup untuk menghancurkan kota ini dalam sekejap. Pada saat ini, King Lin merasakan konfrontasi di aula, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bingung di wajahnya, dan tatapannya secara bertahap jatuh pada Xiao Yan, dengan tatapan bertanya, tanpa keraguan, sedikit penasaran sekarang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mata Xiao Yan belum berhenti sejak Gu Xuantong memasuki aula ini, orang-orang ini datang ke aula, Xiao Yan sudah merasakan emosi yang berbeda dari mereka. Tampaknya selama berada di Yaozu, mereka mungkin mendapat kabar buruk. Melirik orang-orang yang sedang berperang di depannya, Xiao Yan saat ini secara bertahap melihat orang-orang di sampingnya dan berkata, jangan lupa, semuanya, tujuan kita adalah pengadilan suci penciptaan. Semuanya hanyalah hiasan, mereka semua melawan dewa, dan siapa yang mau menjadi pengikut orang lain. Setelah Xiao Yan selesai mengucapkan kalimat ini, aura menakutkan terpancar langsung saat ini, dan kemudian berubah menjadi pedang tajam, langsung memotong orang-orang yang berkonfrontasi di depan mereka. Pada saat ini, setelah merasakan aura Xiao Yan, pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran ini juga secara bertahap menahan aura mereka meskipun kata-kata Xiao Yan sedikit tidak menyenangkan, itu bukan tanpa alasan. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang telah berdiri di puncak dunia ini, meskipun ada celah tertentu, siapa yang dapat menjamin bahwa pertarungan putus asa yang sesungguhnya akan memenangkan kemenangan akhir. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, konfrontasi di depan mereka berangsur-angsur mereda, dan semuanya berangsur-angsur kembali tenang. Pada saat ini, mata Gu Xuantong berangsur-angsur beralih ke Xiao Yan, lalu mengangguk, dan langsung berkata kepada orang-orang di depannya, karena ini masalahnya, mengapa kita masing-masing tidak mundur selangkah? 6 orang menjaga daratan, dan sisanya pergi ke tempat pertempuran yang menentukan. Kami akan menahan masing-masing 3 orang. Pada saat ini, Gu Xuantong juga secara bertahap mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian, tetapi pada saat ini wajah orang-orang di generasi dewa perang yang lebih tua sedikit jelek. Meninggalkan 6 dewa pertempuran berarti bahwa dewa pertempuran lainnya harus berpartisipasi dalam permainan hidup dan mati itu. Apalagi di antara 6 kuota tersebut, masih ada 3 orang dari masing-masing kubu. Beberapa dewa pertempuran masih ingin berselisih satu sisi, tetapi pada saat ini, Gu Tianjun mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang-orang ini, dan matanya secara bertahap tertuju pada Gu Xuantong, dan berkata kepada Gu Xuantong, karena Anda telah menerima lebih banyak informasi daripada kami, jadi ikuti permintaanmu. Namun, kuota ketiga orang ini ditentukan sendiri. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianjun, Gu Xuantong mengangguk, lalu mengangguk perlahan, lalu matanya berangsur-angsur beralih ke Xiao Yan, dan kemudian dia langsung berkata kepada Xiao Yan langkah demi langkah, karena sudah diputuskan jika kamu turun, maka Anda tidak perlu tinggal di sini, saya ingin tahu apakah saudara Xiao dapat pergi dan berbicara. Setelah mendengar kata-kata Gu Xuantong, Xiao Yan tidak bisa tidak berpikir sedikit, tetapi segera Xiao Yan mengangguk menilai dari kinerja Gu Xuantong dan yang lainnya barusan, Gu Xuantong dan yang lainnya telah memahami banyak informasi berguna, Xiao Yan secara alami lebih bersedia untuk pergi dari sini bersama mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak banyak bicara saat ini, dan langsung menarik King Lin dari sini. Setelah King Lin pergi dari sini, wanita di sebelah Gu Tianjun mengerutkan kening dan membuka mulutnya, tapi dia tidak banyak bicara. Kelompok dewa pertempuran ini datang ke sini dan tidak berpartisipasi dalam pertemuan di sini, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh orang-orang ini telah melampaui harapan para dewa pertempuran veteran ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang muda ini telah tumbuh dewasa. Ini telah menjadi seperti ini, poin yang mengerikan. Namun, ketidakpuasan berangsur-angsur muncul di mata mereka. Terlalu dini untuk mengubah dinasti sekarang. Mereka harus memberitahu generasi muda ini siapa penguasa benua ini dalam pertempuran yang menentukan sesudahnya. Kota Tianling. Saat ini, mata semua orang di kota ini langsung tertuju pada istana megah di kejauhan, karena di istana itu berkumpul kelompok orang terkuat di benua ini, dan kelompok orang ini memiliki dengan kekuatan yang sangat kuat, tidak bisa dilampaui oleh orang biasa. Apalagi barusan, dari istana itu, mereka bisa merasakan paksaan besar yang berasal darinya, dan mereka yang mengetahui cerita di dalamnya juga agak khawatir. Lagi pula, semua orang di permukaan saat ini telah bergabung,
tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk benar-benar melepaskan semua prasangka dan bergabung. Dan pada saat ini, satu demi satu sosok juga keluar dari istana itu secara langsung, dan dalam sekejap, orang-orang ini telah menghilang. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas lega setelah berjalan keluar dari istana ini, meskipun Xiao Yan tidak takut pada siapapun saat ini, tetapi menghadapi orang-orang di istana ini, Xiao Yan masih merasakan perasaan yang sangat besar, tekanan. Pada saat ini, mata King Lin berangsur-angsur tertuju pada tubuh Xiao Yan merasakan tatapan King Lin, dan kemudian berkata langsung kepada King Lin di depannya, ayo pergi, meskipun ada 3 tempat, saya masih merasa bahwa itu perlu untuk diperjuangkan, tempat untukmu. Pergi ke tempat pertempuran yang menentukan adalah pelarian yang sempit, Xiao Yan tentu saja tidak ingin King Lin mengambil risiko bersamanya, jadi dia juga berencana untuk memperjuangkan tempat bagi King Lin untuk tinggal di sini saat ini. Selain itu, King Lin juga seorang gadis, jadi dia akan menerima sedikit perlakuan istimewa di sini. Setelah King Lin mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata kepada Xiao Yan di depannya, aku tidak menginginkannya, aku akan berada dimanapun kamu berada. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata King Lin, dia terkejut sesaat, dan kemudian dia merasa sedikit pahit, tetapi yang mengejutkan, dia tidak menolak permintaan King Lin saat ini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menghela nafas, dan kemudian langsung berkata kepada King Lin, ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu lagi. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa masih perlu memperjuangkan tempat untuk King Lin di antara 3 tempat, tapi sekarang tampaknya tidak perlu untuk yang satu ini. Selain itu, Xiao Yan juga tahu bahwa meskipun 6 tempat yang tersisa lebih aman daripada orang biasa, mereka juga akan mendapat tekanan yang sangat kuat pada mereka. Sekarang dia telah memutuskan untuk melepaskan kuota ini, hati Xiao Yan berangsur-angsur rileks, yang benar, jika tidak, akan membutuhkan waktu untuk memperjuangkan kuota ini. Setelah Xiao Yan memahami ini, kekuatan jiwa yang menakutkan juga terpancar saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan juga ingin menyelidiki pergerakan kota Tianling ini, tetapi kota Tianling ini tampaknya sangat damai. Namun, yang sedikit mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Xiao Yan tidak merasakan aura orang itu di kota Tianling ini, yang membuat Xiao Yan sedikit lebih khawatir. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi, mungkin persepsinya sendiri salah, masih perlu bertanya kepada Suner tentang masalah ini. Di bawah perlindungan begitu banyak dewa pertempuran, Xiao Yan tidak berpikir bahwa siapapun dengan kekuatan yang begitu kuat dapat mengancam orang itu. Memikirkan orang itu, hati Xiao Yan secara bertahap merasakan riak, tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak banyak bicara, dan langsung menarik King Lin pergi dari sini. Malam berangsur-angsur menjadi tenang. Saat ini, kota Tianling secara bertahap memulihkan ketenangan aslinya. Hanya saja tampaknya ada gelombang arus bawah dalam ketenangan ini. Tentu saja, berita bahwa 6 dewa pertempuran akan tinggal di sini dan sisanya akan pergi ke tempat pertempuran yang menentukan juga telah menyebar. Saat ini, semua orang tidak membantu sedikit terkejut, tetapi juga samar-samar menantikan siapa ke-6 tempat itu. Benua kejadian, suatu tempat ruang, disertai dengan semburan fluktuasi spasial, sesosok juga keluar saat ini, orang ini mengenakan mantel abu-abu panjang, dan auranya tertahan, tetapi dia sudah memiliki aura kuat yang terpancar darinya. Saat ini, ketika orang ini keluar, sudah ada beberapa sosok berjalan ke arah sini di kejauhan. Ketika orang-orang ini datang ke sini, mereka juga berjalan langsung menuju pria berpakaian abu-abu di depan mereka perlahan, dia menundukkan kepalanya. Tuan muda, sikap orang-orang ini sangat rendah hati, dengan sedikit rasa hormat. Orang yang muncul di sini tentu saja tidak lain adalah Si Muyu. Pada saat ini, Si Muyu melirik orang-orang di depannya dan berkata, bagaimana dengan barang yang saya pesan untukmu? Ada sedikit ketidakpedulian dalam nada suara Si Muyu, tapi sepertinya bertekad untuk menang. Kali ini, untuk menyingkirkan semua orang, dia telah merencanakannya sejak lama, dan dia tidak boleh gagal saat ini. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Si Muyu, orang-orang ini langsung berkata dengan bangga, Tuan muda, jangan khawatir, kami telah mempersiapkan hal-hal ini. Agar dapat menyesuaikan orang-orang ini dengan sempurna, kami sengaja mencari seluruh benua. Pada saat mereka mengerti, tujuan kita telah tercapai dengan sempurna. Orang-orang ini juga mengucapkan kalimat ini secara langsung ketika mereka melihat Si Muyu, dengan nada sedikit percaya diri. Setelah mendengar kata-kata mereka, Si Muyu juga secara bertahap menghela nafas lega, melirik orang-orang ini dan berkata, ini yang terbaik, tetapi saat ini, saya agak menantikan kedatangan hari itu. Memikirkan hal ini, mata Si Muyu berangsur-angsur beralih ke kejauhan, dan ujungnya secara alami adalah kota Tianling. Tapi segera, Si Muyu perlahan terbiasa dengannya saat ini, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di depannya dan berkata, oke, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda, saya harap jangan mengecewakan saya.
Setelah Si Muyu selesai mengucapkan kalimat ini, Si Muyu tidak tinggal lebih lama lagi saat ini, ruang di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi saat ini, dan kemudian Si Muyu menghilang saat ini. Pada saat ini, pria berbaju hitam ini juga perlahan pergi dari sini, seolah tidak ada yang muncul. Hanya saja sepertinya ada aura kuat yang perlahan memancar di kejauhan, namun gaya ini terus berulang, terkadang kuat, terkadang lemah, selalu membuat orang sedikit bingung. Hari yang disepakati semakin dekat, dan suasana di kota Tianling menjadi lebih bermartabat. Sejak akhir pertemuan para dewa hari itu, kota Tianling belum mengadakan pertemuan para dewa yang baru, karena bahkan para dewa yang bertarung ini sangat jelas bahwa hanya ketika tanggal yang disepakati benar-benar tercapai, mungkin semua orang dapat benar-benar bertemu, prasangka Anda, dan bersatu bersama untuk menghadapi musuh. Dan selama periode waktu ini, Xiaoyan terlalu malas untuk memiliki kehidupan yang sangat santai. Tentu saja, selama periode waktu ini, Xiaoyan masih berhubungan dengan Gu Xuantong, dan mungkin mendapat kabar dari Gu Xuantong. Bagaimanapun, Si Muyu masih mengambil tindakan di beberapa pesawat yang lebih rendah. Dengan koneksi daratan, banyak pesawat yang lebih rendah juga langsung menuangkan banyak orang kuat. Setelah orang-orang kuat ini datang ke pesawat kursi ini, mereka juga menggunakan pengaruhnya sendiri, menyebabkan beberapa kerusakan, tetapi karena kekuatan mereka, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa membuat gelombang. Tentu saja, Xiaoyan secara alami sedikit khawatir tentang keamanan benua Doqi, tetapi ketika Xiaoyan meninggalkan benua Doqi, dia telah meninggalkan batasan di benua Doqi, tetapi sangat sulit bagi orang-orang di bawahnya. Level God of War untuk menembus batasan ini. Selain itu, Xiaoyan juga memiliki Suner dan yang lainnya di sampingnya, dan dengan orang-orang yang merawatnya, tidak ada yang berani melawan benua Doqi saat ini. Terlebih lagi, mengalahkan Dewa Alkimia Persekutuan Feng Huangtian dan alkemis sendiri sebelumnya juga membawa kekuatan pencegah tertentu kepada orang-orang, jadi meskipun banyak orang mendambakan benua Doqi, mereka tidak akan melawan Doqi saat ini. Setelah Xiaoyan mengetahui bahwa benua Doqi aman, dia tidak bisa menahan senyum saat ini, menghela nafas lega. Sekarang setelah saya mencapai level ini, saya merasa tidak terlalu gegabah dan bersemangat, dan lebih bertanggung jawab. Saya hanya berharap orang-orang di sekitar saya akan aman dan sehat. Pada saat ini, Xiaoyan juga sedang berbaring di atas rumput setelah lama pergi, dan tidak jauh dari sana, ada sosok yang berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun biru panjang, mekar seperti teratai hijau, rambutnya yang hitam panjang dan indah mencapai pinggangnya, dia sangat cantik hingga mencekik. Melihat Xiaoyan yang lelah di depannya, wanita itu juga membantu menggelengkan kepalanya. Namun, saat ini, wanita itu juga perlahan berkata, "Kakak Xiaoyan, gelar untuk tinggal di daratan telah dikonfirmasi. Keenam dewa pertempuran dapat tinggal di benua penciptaan, dan dewa pertempuran lainnya harus pergi ke tempat yang disepakati. Ini adalah konsensus dari semua dewa pertempuran. Tentu saja, 6 tempat ini juga sangat mengasyikkan, tetapi 6 setelah ini semua, masih perlu sedikit pemikiran untuk menentukan kuota. Lagi pula, ke-6 tempat ini terkait dengan kekacauan seluruh benua. Pada saat ini, bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi duduk dari rerumputan, menatap Suner dan berkata, "Siapa di sana?" Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Suner juga duduk tepat di samping Xiaoyan, dan berkata kepada Xiaoyan, "Di antara generasi dewa perang yang lebih tua, ada Gu Tianxin, dewa perang dari klan kuno, surga Phoenix dari dewa kuno. Klan Tianfeng, ada Murong Batian, dewa pertempuran keluarga Murong." Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar nama ketiga orang ini, tetapi dia tidak menyangka ketiga orang ini tetap tinggal, tetapi ini tampaknya masuk akal. Lagi pula, ada dewa perang dari keluarga mereka di antara generasi muda, masuk akal juga. Namun, di Feng Huangtian, mata Xiaoyan juga secara bertahap memancarkan warna yang aneh. Setelah itu, Xiaoyan bahkan tidak bertanya, Suner berkata kepada Xiaoyan, "Adapun generasi muda dewa perang, ada Ling Yunyan yang lahir di aliansi hitam, ada Yao Lingyun dari klan obat, dan Lan Bin dari keluarga Lan." Setelah mendengar nama ketiga orang ini, Xiaoyan tercengang sejenak. Ketiga orang ini, Xiaoyan, kurang lebih tumpang tindih, tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal di sini. Di benua penciptaan, ada 3 pohon purba, yang masing-masing memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya melawan langit. Xiaoyan telah memperoleh manfaat besar dari pohon bodi kuno, dan 2 orang lainnya pasti akan menerima hadiah yang tidak kalah dari Xiaoyan. Awalnya, Xiaoyan berpikir bahwa mereka berdua pasti akan pergi ke tempat yang telah disepakati, tetapi dia tidak melakukannya berharap itu akan menjadi hasil yang seperti itu. Namun, Xiaoyan kemudian langsung tersenyum dan berkata, "Karena keputusan sudah dibuat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Meskipun dia sedikit bingung, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa saat ini, dia hanya berbaring di tanah lagi.
Setidaknya, orang-orang yang dikenal Xiaoyan ini tinggal di daratan, jadi setidaknya Xiaoyan dapat yakin bahwa tidak ada yang akan membuat masalah di belakang punggungnya. Dengan cara ini, Xiaoyan sangat lega. Melihat Suner di depannya, Xiaoyan juga langsung berkata kepada Suner, "Tidak apa-apa, tetapi jika ini masalahnya, maka kamu harus tetap di sini juga. Baru setelah itu aku bisa merasa nyaman." Melihat Suner di depannya, Xiaoyan juga langsung mengucapkan kalimat ini. Suner selalu menjadi nilin Xiaoyan, dan karena fisiknya, sekarang kekuatan Suner dapat dianggap setengah kaki ke tingkat Dewa Petarung, tetapi dia masih memiliki jarak tertentu dari Dewa Petarung yang sebenarnya. Kesenjangan, jadi tetaplah di sini dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Suner tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi kemudian berkata langsung kepada Xiaoyan, "Meskipun kekuatan saya belum mencapai tingkat Dewa Perang, saya masih ingin pergi dengan saudara Xiaoyan." Mengetahui alasannya, saya sangat terganggu, hanya dengan tinggal bersama saudara Xiaoyan, saya dapat merasa nyaman. Melihat Xiaoyan di depannya, Suner juga langsung mengatakan kalimat ini saat ini, dengan nada sedikit tegas. Dan setelah Xiaoyan mendengar kata-kata Suner, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pahit. Jika itu adalah situasi normal, Xiaoyan tidak perlu khawatir membawa Suner bersamanya. Dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya melindungi Suner seperti yang saya katakan, musuh kali ini benar-benar terlalu kuat, bahkan Xiaoyan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat memenangkan kemenangan terakhir. Xiaoyan masih ingin mengatakan sesuatu lagi. Pada saat ini, Suner sudah datang ke sisi Xiaoyan, dan jari giok ramping sudah mendarat di sudut mulut Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, "Saudara Xiaoyan, aku tahu bahayanya jadi aku hanya akan memilih untuk tetap di sisi saudara Xiaoyan. Jika saudara Xiaoyan tidak ingin membuat Suner khawatir, maka teruslah berjuang, aku yakin saudara Xiaoyan pasti akan memenangkan kemenangan terakhir." Satu kalimat telah meluluhkan hati Xiaoyan. Saat menghadapi orang ini, Xiaoyan masih tidak memiliki cara untuk menolak, tetapi seperti yang dikatakan Suner, selama dia terus menang, keamanan Suner dapat dijamin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.